bunyi rancangan peraturan presidennya itu tuh tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Tapi isinya kemudian tidak banyak menunjukkan memang adanya pemeliharaan dalam kerukunan umat beragama ini. Ini Pak Jong ya, kita lagi sama-sama dengan Kakak Jong. Dan kembali lagi dengan saya Ningsi. Kita mau cerita-cerita nih, karena akhir-akhir ini nih lagi banyak dibicarakan terkait dengan rancangan peraturan presiden yang sedang mau dikembangkan terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama. Iya ya Kakak Jong ya? Iya. Dia mulai dibicarakan ini kayaknya sejak Agustus 2023. Tapi saya pikir bahwa dia tidak mungkin baru dicanangkan di Agustus 2023 ya. Iya. Baru dipublikasikan di Agustus, pertengahan Agustus. Berarti pemerintah 2023 sudah mengerjakannya dari jauh-jauh hari dan mungkin saja kalau kita bilang sedang diuji publik kepada semua pihak. Iya. Nah, terkait dengan Perpres ini, kita punya pandangan ya sebagai komunitas orang muda lintas agama gitu ya. Karena memang di Perpres ini dia punya niat dan maksud yang baik tentunya. Kenapa saya bilang dia punya niat dan maksud yang baik? Karena dia tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 tentunya, bahwa negara menjamin setiap penduduk untuk memeluk agamanya, beriman terhadap agamanya, dan beribadah menurut kepercayaannya, agama dan kepercayaannya. Jadi itu maksud yang baik, bahwa mereka mau menjembatani ini supaya setiap orang, setiap kelompok bisa menjalankan agamanya. Jadi adanya hak beragama, iman, dan hak untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Menurut Kak Jong seperti apa? Namun berdasarkan draft yang kemudian kita terima itu memang ada beberapa hal yang kemudian tidak diakomodir dalam Perpres ini. Banyak sih sebenarnya yang menjadi isu-isu fundamental yang menjadi persoalan di akhir-akhir ini. Kemarin kan Kak Jong pernah ikut juga dengan dialog nasional ya, dialog nasional, dan membahas ini. Kira-kira dalam pandangan nasional itu, teman-teman jaringan nasional itu seperti apa sih banyak hal atau poin penting yang disorot yang sebenarnya belum diakomodir dalam rancangan peraturan presiden ini? Kalau poin penting yang disorot itu, yang pertama itu terkait dengan tidak diakomodirnya kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu tuh kemudian tidak ada, tidak diakomodir. Kemudian pengaturan terkait dengan mekanisme 90-60 yang kemudian persyaratannya itu tuh dibatasi pada 90-60 dengan wilayah desa ataupun kelurahan. Yang kemudian ketiga itu tuh tentang tidak boleh menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah ataupun rumah ibadah, karena itu menurut Perpres mengganggu kenyamanan warga sekitar. Saya kira ini yang paling penting untuk digaris bawahi ya. Maksudnya tidak mungkin juga kita menggunakan rumah tinggal kita untuk ibadah dengan jumlah orang yang banyak seperti kita akan ke tempat atau rumah ibadah ya, entah ke masjid, entah ke gereja, ke vihara dan lain-lain ya. Tapi kalau untuk memperkuat silaturahmi antar kelompok umatnya dan mereka beribadah di rumahnya, saya kira pastinya ada, dan itu menjadi kebiasaan di Indonesia kan. Di Islam ada kan? Nah, di Islam misalnya tahlilan itu kan doa di rumah. Apakah itu akan dilarang dengan adanya peraturan ini, rancangan peraturan ini? Nah, itu yang kemudian menjadi rancu itu. Kan belum ada kajian ataupun alasan ataupun kajian kenapa sampai Perpres ini ada. Ya, dan bagi saya secara pribadi ataupun mungkin atas nama Kompak, saya bisa menjamin bahwa apakah aturan ini belum dilihat secara jernih, kemudian hanya berdasarkan ketakutan kondisi tertentu, karena akhir-akhir ini juga kita bisa lihat banyak kasus kan. Terlalu banyak, orang menolak ketika orang berdoa atau beribadah di rumahnya atas nama kelompok ya kita di Kristen pun, Kristen Katolik, Kristen Protestan, di mana itu juga ada nih doa di rumah begitu. Apakah karena ketakutan itu kemudian di dalam rancangan ini? Nah, ini kembali lagi dia tidak menjawab tadi. Dia mau menjamin hak setiap warga untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya
berdasarkan kepercayaannya, tapi kok yang ini yang diatur. Iya itu makanya tapi bunyi rancangan peraturan presidennya itu tuh tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Tapi isinya kemudian tidak banyak menunjukkan memang adanya pemeliharaan dalam kerukunan umat beragama ini. Oke. Jadi kalau saya tidak salah juga di dalam rancangan ini mereka juga mau mengakomodir terkait dengan kewenangan atau menguatkan peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya. Nah, sayangnya apakah itu memang terlihat jelas di dalam rancangan ini atau memang dia juga masih umum saja seperti dia mengadopsi dari peraturan bersama Menteri nomor 8 dan nomor 9 ya? Iya, nomor 8 dan 9 tahun 2006 itu. Tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala negara itu juga kemudian dihilangkan di Ranperpres ini. Jadi kepala negara atau kepala daerah? Kepala daerah itu tuh kemudian juga tidak dilibatkan. Nah, sedangkan di PBM itu tuh dilibatkan, makanya muncul beberapa aturan lain terkait kebijakan itu. Oke. Nah, tapi sebelum ke Ranperpres dan isu yang kemudian sedang memanas itu tuh ada satu media Sejuk itu mencatat ada 10 pelanggaran ataupun 10 tindakan eksekutif yang diskriminasi yang dilakukan. Misalnya di Gereja Bethel Indonesia itu ada terjadi penolakan rumah ibadah dan pendirian rumah ibadah. Gereja Bethel di Pekanbaru, Gereja Kristen Pasundan di Bandung, GBI Sorean di Bandung, Gereja Mawar Saron di Sumatera Utara, Gereja Kristen Jawi Wetan di Malang, pembubaran pendidikan agama Kristen di Serang, dan masih banyak yang lain. Nah, ini ditambah lagi dengan Ranperpres yang kemudian masih mengacu pada aturan 90-60 yang kemudian tidak memasukkan kelompok penghayat. Itu bagi kami ini Ranperpres juga akan mempersulit sih, akan lebih akan bahkan menimbulkan konflik yang lebih banyak lagi begitu dibanding dengan PBM. PBM pun juga maksudnya dirancang ini adalah baik adanya ya, tetapi dalam penerapannya justru malah menimbulkan konflik. Nah, ini timbul lagi Ranperpres ini dengan berbagai hal. Nah, kasus-kasus tadi yang terjadi memang lebih banyak terjadi di daerah luar NTT ya. Tapi memang di NTT juga terjadi di beberapa daerah atau kabupaten. Tapi yang tadi Kakak Jong sampaikan itu adalah banyaknya bagaimana suatu kondisi mungkin atas nama mayoritas, bagaimana mereka bisa menekan dan lain-lain, kemudian menghambat nih orang menjalankan ibadahnya atau menjalankan agama dan kepercayaannya. Dan itu kenyataan gitu. Dan itu lagi-lagi persoalannya ada di 90 dan 60. 90 bagi yang mau membangun rumah ibadahnya dan 60 tanda tangan ataupun KTP yang agama lain di sekitarnya yang harus mendukungnya. Dan itu bagi Kompak salah satu hal yang harus dicermati gitu. Nah, kalau bicara soal itu itu kasus-kasusnya yang terjadi, itu fakta-fakta yang terjadi hari ini dan kita tidak boleh menutup mata terkait itu. Nah, saya juga mau sharing nih. Kita di Kupang sudah ada praktek baik terkait dengan bagaimana pemerintah menjalankan perannya untuk menjamin dan melindungi umatnya atau warganya begitu untuk bisa beribadah dan menjalankan agama yang berdasarkan kepercayaan agama dan kepercayaannya. Ada apa tuh Kak Jang, masih ingat tidak? Contohnya itu tuh ada satu namanya peraturan wali kota tentang fasilitasi pendirian rumah ibadah di Kota Kupang. Ya, jadi di Perwali ini pemerintah berada bersama-sama dan kita, dan yang kita tekankan yang paling penting di situ adalah memang karena Perwali ini tuh dia adalah kebijakan di tingkat lokal, jadi dia harus masih di atasnya adalah PBM ini. Jadi memang masih ada aturan 90 dan 60, tetapi ada satu hal baik di situ adalah wali kota punya wewenang untuk menunjuk atau membentuk tim fasilitasi. Nah, namanya saja tim fasilitasi, artinya dia harus memfasilitasi ketika ada permasalahan terkait dengan pendirian rumah ibadah berdasarkan kebutuhan. Ya, berdasarkan kebutuhan. Jadi sekalipun dia tidak memenuhi 90-nya, 90 angka itu, tapi dia punya kebutuhan untuk beribadah dengan nyaman berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka wali kota berhak menunjuk tim fasilitasi. Dan
peran FKUB itu betul-betul ada di dalam Perwali ini, bahwa mereka punya peran sejak awal. Sejak tim ini dibentuk, mereka berhak mendampingi. Bahkan ditambahkan juga ada organisasi masyarakat sipil atau keagamaan yang turut ada di dalam tim ini. Tim ini tentunya ada camat, lurah dan lain-lain, tapi FKUB dan organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan turut ada untuk bisa menjadi pendamping dalam penyelesaian kasus atau kondisi yang ada. Dan memang harus dipastikan bahwa persoalan ini memang harus selesai, tidak menggantung. Jadi inti daripada Perwali ini adalah harus mencari solusi untuk diselesaikan. Bukan kemudian kesepakatan bersama yang oke, kamu yang membutuhkan karena kamu lagi ditolak, kamu bersabar ya, kayak gitu. Tidak ya. Tidak seperti itu. Dan itu disepakati bersama. Perwali ini disosialisasikan kepada camat, lurah dan lain-lainnya. Dan saya kira ini bukti bahwa masih ada harapan kita nih, bahwa pemerintah di daerah-daerah tertentu bisa menjamin hak warganya gitu. Untuk beribadah sesuai keyakinannya. Contohnya itu tuh umat Buddha di Kota Kupang sini. Betul. Itu bahkan sampai hari ini tidak mencapai 90 kepala keluarga. Itu artinya kalau kita mengacu pada draft Ranperpres, berarti umat Buddha di Kota Kupang tidak akan punya tempat ibadah. Itu kan kita melanggar lagi di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi walaupun mungkin teman-teman sudah pernah dengar cerita tentang vihara, bahkan mungkin beberapa sharing kita yang lain dia bilang kita baru tahu ada vihara di Kupang. Tapi reaksi-reaksi walaupun baru tahu, tapi ya senang karena merasa bahwa ya walaupun mereka sedikit, tapi mereka adalah saudara kita di sini. Jadi punya hak juga. Masa saya bisa beribadah di gereja, bahkan sekarang gereja terus berkembang, ada di panas lagi situasi global hari ini, ada AC yang kita siapkan begitu. Di masjid juga di sini berkumandang azan 5 kali sehari. Lalu kenapa teman-teman vihara dan yang lain, teman-teman Buddha dan yang lainnya tidak bisa memiliki fasilitas itu gitu. Nah, hal-hal kondisi seperti ini yang sebenarnya kayak kita juga harapkan bisa diadopsi di dalam Ranperpres dan bisa diadopsi dan bisa diimplementasi di luar NTT. Mungkin diskusi terkait lokasi-lokasi di mana tadi berdasarkan datanya Sejuk itu lebih banyak terjadi di Jawa dan sekitarnya. Di daerah Jawa. Jawa Timur. Jadi pada intinya adalah Ranperpres ini kemudian bagi kami itu tuh mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas ataupun kelompok-kelompok kecil yang kemudian mengacu pada konflik yang besar dari prasyaratan yang kemudian diajukan. Contohnya itu 90-60. Nah, jadi kami komunitas orang muda lintas agama itu meminta untuk kemudian segera diperbarui terkait dengan persyaratan 90-60. Ya, kalau kita pikir-pikir ya, dengan jalannya vihara bisa berhasil, ada kebijakan masyarakatnya, ada keikhlasan, ada kelegowoan ya kalau maknanya bahasa. Legowo. Ya, saya orang Jawa sedikit-sedikit juga. Legowonya begitu tuh bisa berdiri viharanya. Bahkan ada sumbangan di situ, kita bisa menjalankan vihara. Vihara itu berbangun bersebelahan juga dengan gereja. Saya kira tidak ada yang merasa terusik begitu. Ini kan soal iman gitu. Ketika kita mengimani itu ada nilai toleran yang tinggi di situ. Makanya kita kalau baiknya berdasarkan praktek ini dalam Ranperpres ini baiknya angka 90 dan 60 itu dihapuskan saja, diganti dengan bagaimana aturan itu dikembalikan ke lembaga masing-masing. Kami di Katolik itu untuk mendirikan sebuah paroki atau bahkan stasi kemudian naik ke paroki sebuah gereja, itu ada aturannya di dalam lembaga agama kami sendiri. Di Islam ada. Di Islam juga begitu, untuk mushola sampai ke masjid itu memang semua ada izin. Dikembalikan itu dengan menekankan dialog begitu, dialog musyawarah. Walaupun hari ini mungkin banyak kasus atau cerita orang bilang dialog sudah coba dibangun tapi masih sulit begitu. Ya karena ego mayoritas di satu tempat itu yang tinggi dikedepankan. Jadi kami mengusulkan untuk aturan 90-60 dihapuskan tetapi dikembalikan ke kebijakan masing-masing agama, lembaga agama tentunya. Kami punya keuskupan gitu misalnya, ada sinode, ada MUI. Ada DMI, Dewan Masjid Indonesia. Seperti itu. Dan supaya jadi lebih humanis begitu, dan dialog itu betul-betul terbuka begitu, diajak dan dikembangkan. Ada musyawarah di situ. Yang ketiga terkait dengan ruang bagi FKUB betul-betul harus diterapkan di situ.
apakah di Ranperpres yang diusulkan ini peran FKUB sudah terlihat nyata begitu dari dalam kajiannya? Tidak terlalu terlihat nyata. Belum terlihat nyata. Ya, seperti diperwali bahwa FKUB dilibatkan sejak awal. Jadi mereka tidak sekedar hanya memberikan surat rekomendasi. Gitu, tapi bagaimana di sejak awal ikut berdialog, sejak awal melihat potensi yang ada di situ, sejak awal ada untuk menengahi atau memeditasi gitu. Mereka menjadi pendamping bagi setiap kalau di Perwali kita sebut apa tadi? Tim fasilitasi. Tim fasilitasi. Jadi peran FKUB betul-betul dikasih gitu. Saya sempat baca juga di Ranperpres itu diusulkan juga untuk keterwakilan perempuannya. Itu menjadi perdebatan juga ya, karena mayoritas di FKUB berbagai di Indonesia di berbagai wilayah tuh dominan laki-laki. Ya, mungkin mereka harus studi banding ke NTT ya. Jadi fakta-fakta kenapa Ranperpres itu tuh perlu diperbarui terkait dengan 90-60, kemudian tidak ada kelompok penghayat itu tuh. Yang pertama itu di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29 ayat 2 itu mengatur bahwa semua agama berhak beribadah dan menjalankan sesuai dengan kepercayaannya. Yang kemudian yang kedua itu kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 PUU garing 14 tahun 2006 itu tuh sudah mengafirmasi bahwa kelompok penghayat ini setara dengan kelompok agama yang ada di Indonesia. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, jadi kalau bicara soal Ranperpres berdasarkan diskusi-diskusi kita dengan berbagai komunitas, berbagai lembaga swadaya masyarakat, mungkin itu yang ingin kita sampaikan, bahwa pertimbangkan angka 90-60 itu diganti dengan kebijakan internal lembaga. Yang kedua, dibangun musyawarah dialog yang betul-betul inklusif di tengah masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran FKUB yang lebih dalam lagi atau lebih punya wewenang yang lebih kuasa. Dan yang keempat, ini saatnya bagi Presiden untuk mengakomodir bagaimana kepercayaan itu juga memiliki ruang dalam rancangan peraturan Presiden. Dan jika bila perlu, kami juga diperwali sebagai contoh baik bahwa setiap rumah ibadah ataupun tempat ibadah yang ingin mengajukan pendiriannya memperhatikan akses sarana dan prasarana bagi teman-teman disabilitas, karena teman-teman disabilitas juga bagian dari umat, bagian dari warga gitu. Jadi itu saja dari kami, teman-teman. Semoga ini clear buat kita semua, dan tentunya kita dukung Ranperpres, asal jangan copy paste lurus-lurus dari PBM. Mana yang positif, mana yang perlu didaratkan lagi, lebih baik lagi untuk didaratkan dan lebih real. Dan semoga Ranperpres betul-betul memelihara kerukunan umat beragama. Salam dari kami, dari Kupang untuk Indonesia Damai.